Masa SMP ini. Selamat berpartisipasi dan bersenang-senang teman-teman. Terima kasih. Baik, adik-adik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam sadri wa yasri amri wa kullu qadadan min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nadirin SPT selaku Kepala Sekolah Kabupaten Pekalongan, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Ervina yang sudah mengizinkan kami berdua untuk menyampaikan materi hari ini. Terima kasih untuk semua adik-adik yang hadir, dan semoga adik-adik tetap semangat dan menyimak materi ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh tanya nggak dari adik-adik ini, salah satu jenis mas, cita-citanya jadi apa? Luar biasa sekali ya. Ada yang mau jadi dokter, pemain bola, jadi presiden ada. Oke, baik. Tentunya dalam perjalanan kita kalau cita-cita kita, kita harus yakin dengan diri kita sendiri. Nah, keyakinan terhadap diri kita sendiri itulah yang namanya konsep diri. Nah, konsep diri ini tuh intinya adalah bagaimana kita yakin atas kemampuan yang kita miliki untuk bekerja keras, untuk terus belajar dan berinovasi dan meraih kesuksesan kita di masa yang akan datang. Selanjutnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah berfirman dalam surat Al-Rum ayat 8, bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'ihim lakafirun. Artinya, dan mengapa mereka tidak mengetahui kejadian yang ada pada diri mereka, dan sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya berdasarkan waktu dan tujuan yang baik dan sesuatu yang sudah ditentukan. Sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar enggan akan pertemuan dengan Tuhannya. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kita semua untuk menyadari bahwa ciptaan Allah ini sungguh luar biasa. Mulai dari pembentukan alam semesta, langit dan bumi beserta seisinya itu Allah menciptakan dengan sangat luar biasa. Lalu bagaimana kita juga bisa memahami kebesaran Allah tersebut melihat dari diri kita sendiri. Ketika kita maksimalkan potensi pikiran kita, ketika kita berusaha dan maksimal mungkin, itu juga termasuk dalam bersyukur dan menyadari bahwa inilah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ketika adik-adik pasti pernah ya gagal atau mungkin dapat nilai jelek gitu ya, atau ulangannya susah. Nah, tahu nggak bahwa Allah itu juga berfirman dalam surat Al-Insyirah ya, ayat terakhir di mana bunyinya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Berapa kali Allah menyebutkan sesungguhnya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kita semua yang mau mencapai cita-cita kita, yang mau meraih impian kita, sesulit apapun jalannya, kita harus yakin pada diri kita sendiri bahwa kita bisa meraih impian itu. Dan yakinlah bahwa
ketika kita sudah berusaha, berdoa, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kemudian kita apapun itu, semustahil apapun itu pasti akan tercapai. Yakin nggak ada adik-adik? Yakin ya? Saya mau untuk salah satu nanti dapat hadiah. Untuk maju perkenalan sama mungkin cita-citanya. Atau ada yang mau maju sendiri? Ayo, kan kita harus yakin ya, harus percaya diri pada diri kita sendiri. Ayo. Pandangan belum mau jurusan apa gitu. Tapi kalau cita-cita jurusan juga. Banyak orang bakal sendiri harapannya. Wakil presiden. Terima kasih Mas Abi ya. Selanjutnya bahwasannya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus terus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan bantuan kita. Dan satu lagi, Allah begitu sayang pada hambanya. Bahkan Allah berfirman nanti dalam surat Al-Baqarah ayat 286, di mana Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak membebani setiap hambaku di luar kemampuannya. Jadi ketika ada yang menghadapi kesulitan, jangan merasa, waduh ya Allah, aku nggak kuat ya, kayaknya usianya terlalu berat seperti itu. Nggak ada yang berat di dunia ini. Kalau kita yakin, kita usahakan, kita terus berjuang, maka insya Allah itu nggak bakal kasih kesulitan pada adik-adik kecuali di luar kemampuan adik-adik. Kalau Allah masih cobaan, dan Mas Abdi cobaan ujian pertama masuk akpol dan diterima, mungkin itu nanti akan ada yang lain dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Jadi pentingnya kita yakin kepada diri kita sendiri bahwa kalau kita bisa, maka insya Allah. Kalau kita sudah tidak yakin dulu, aduh saya bisa nggak ya sampai cita-cita saya mau jadi dokter, benar-benar susah nggak ya, seperti itu. Itu hilangkan semua keraguan itu. Karena kalau kita ragu, maka akan banyak sekali nanti halangan-halangan dan rintangannya. Kuncinya adalah yakin dan percaya pada diri sendiri bahwa kita bisa meraih cita-cita. Selanjutnya ada beberapa trik atau tahapan-tahapan kita dalam meyakinkan diri kita sendiri yang akan dijelaskan oleh Nasabila Sabana. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadinya udah dijelasin tentang konsep diri, apa itu konsep diri. Nah, kemudian apa aja sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan diri kita sendiri dengan berbagai hal yang positif. Yaitu ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama ada kemampuan, kemudian yang kedua ada pengalaman, kemudian yang ketiga ada pengetahuan. Nah, kemampuan sendiri ini bukan hanya sekedar tentang misalnya adik ini pintar, cerdas, tapi kemampuan ini juga bisa datang dari awal sendiri, yaitu adik-adik bisa mengolah informasi yang benar dan informasi yang salah. Misalnya ketika ada tugas, itu tugas apa nih? Tugas Indonesia, tugas bahasa Indonesia. Kemudian untuk menyiasati adik ini, bagaimana aja deh yang ngerjain tugas. Nah, harus yang satunya lagi itu penting kita nyelesain tugas dulu deh biar tugasnya selesai. Kalau udah kan udah slow gitu loh. Nah, apabila ada informasi yang baik dan juga yang buruk, maka kita ketika berpikir bahwa saya itu benar, pasti kita akan memilih untuk menyelesaikan tugas terlebih dahulu supaya tugas itu selesai. Nah, kemudian yang kedua ada tentang pengetahuan. Pengetahuan ini sifatnya apa ya? Bisa kita raih untuk meraih cita-cita. Dengan cara ini ada seperti ini bersekolah kan dari TK, SD, SMP, kemudian akan lanjut ke SMA maupun kuliah kan gitu. Nah, mungkin kita hari ini lagi sekolah di SMP di Bojong. Nah, kemarin ini mungkin ada bisa meraih cita-citanya dengan cara yang baik itu loh, bukan dengan cara yang buruk. Dengan cara yang buruk itu kita misalnya menyuap gurunya untuk apa itu mendapatkan kursi di SMP yang kita inginkan gitu kan. Ini kan SMP ini kan tidak masuk zonasi ya. Nah, seperti itu. Kita bersekolah di mana aja, yang penting kita itu memiliki niat baik, memiliki kewajiban yang baik untuk meraih cita-cita kita. Kemudian yang ketiga yaitu ada kemampuan, pengetahuan, dan juga ada pengalaman. Nah, pasti dari TK sampai sekarang SMP ini pasti memiliki pengalaman yang baik dan juga yang buruk. Poinnya pengalaman yang buruk kita tinggalkan, kemudian pengalaman yang baik kita telah. Artinya pengalaman ini kan bukan dari masa lalu gitu loh, pengalaman. Nah, itu misalnya saya mau nanya di sini, adik ini pengalaman yang buatmu berkesan apa ya? Adik namanya siapa? Mereka ya. Yang pengalaman adik ini apa yang buat kamu berkesan? Misalnya apa, Mas? Pak? Mendung. Dia pernah memiliki pengalaman yang baik, mengikuti lomba PNS sehingga mendapatkan piagam lanjut ke sekolah SMA. Kemudian ada pengalaman lagi yang lainnya mungkin dan menjadikan itu dia itu nantinya akan terus berubah menjadi yang lebih baik, yang lebih baik lagi seperti itu. Nah, kemudian ada pun surat yang menerangkan tentang konsep diri yang positif ini, bagaimana cara membangun pribadi yang positif. Qurannya ada Quran surah Az-Zariyat ayat 20 sampai 21. Alhamdulillah, di bumi ini Allah telah memberikan keajaiban yang luar biasa bagi manusia yang memperhatikan dan
dengan manusia juga manusia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang potensi-potensi yang dimilikinya sendiri. Oleh karena itu, kalau adik-adik ini masih belum menemukan tujuannya, masih belum menemukan cita-citanya, tentu adik ini jangan dulu, karena Allah telah memberikan potensi kepada masing-masing individu dalam meraih cita-citanya. Nah, namun pada saat itu juga adik ini harus hidupnya menjadi lebih baik, jangan stuck di kita harus memperbaiki lagi dengan lebih baik, dengan yang bernilai positif, yang positif kita telan, yang negatif kita buang. Seperti itu. Ini ada quiz, dapat hadiah lagi. Warnanya apa ya? Kira-kira? Ada yang mau menceritakan pengalamannya di sini. Ceritain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya saya Umur di desa Sumur Matu Barat. Banyak pengalamannya dan pengalaman sedih. Namanya kemudian ada penampilan
luar biasa. Nah, dari pengalaman kita, pengalaman kita, dan apalagi sebenarnya kemampuan kita, tiga poin ini yang bisa membuat kita yakin pada diri kita sendiri. Ketika kita sudah mempunyai pengalaman yang baik, pengetahuan yang baik, dan kemampuan yang baik, insya Allah dengan kita yakin kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Ada sesi tanya jawab. Apa yang telah sampaikan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ayo. Saya ini saya kejadian. Ayo, masih yang cewek gantian. Ayo. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, saya yang tunjuk dan wajib jawab. Iya. Pertanyaannya, tadi kan sudah disebutin 3 poin penting yang harus kita miliki buat konsep diri kita yang baik. Saya tunjuk. Siapa ya? Tanya. Ayo. Dapat tadi ya? Enggak apa-apa, ayo. Bisa buat. Ya, ayo. Enggak apa-apa, ayo. Udah ditunjuk, ayo. Maju. Kan tadi ya. 3 poin penting apa aja deh? Kamu kok mau kamu kok? Ya, ayo. Ya. Yang lengkap ayatnya. Ada kamu. Yang penting kalian yakin aja wes, yakin atas jawaban diri kalian sendiri karena ini namanya konsep ini ya, harus yakin harus siapa yang yakin, yang percaya dirinya tinggi. Jadi aja. Soalnya apa Pak? Tadi saya asli ayat 8 terus Al-Baqarah
Yang penting kita ya, saya sama kita ya, karena nggak ada yang yakin, nggak ada yang bisa menerapkan konsep ini. Maka semuanya akan menjawab. Ayo jawab mas. Ada ya, saya coba dulu. Satu terus. Taruh. Ayat. Ya terus. Ada ayat sih gitu. Ada ayat harus dalam ambil jawaban. Karena yang sudah kalian lihat itu adalah orang-orang yang bisa menerapkan konsep diri yang baik. Karena tadi pengertian konsep diri adalah keyakinan pada selanjutnya karena selesai, selanjutnya kan ada jawaban aktif. Saya sebelumnya mau tutup dulu hari ini. Ya, terima kasih atas partisipasi dari semua. Dari kami, saya Satu University. Saya Jessica Sapana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu ini, saya mau sedikit dulu ya, sebentar ya. Kalian tahu lagu Potong Bebek Angsa? Saya minta nyanyi satu kali dulu. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masa dikuali, minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kanan, sorong ke kiri, saya bagi jadi 3 kelompok. Yang dari sini nanti bunyinya kwek kwek kwek. Yang sini kelompok, yang sini jadi kalau saya tunjuk sini nanti nyanyi Potong Bebek Angsa pakai liriknya kwek 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 perhatikan saya ya. Ya dari awal ya. 3, 2, 1. Kelompok